Shalom adik-adik, halo, bagaimana kabarnya? Wah, saya yakin semuanya sehat ya. Tetap sukacita, happy di dalam Tuhan. Nah, hari ini mengapa ya kita duduk manis, melihat lause? Ada apa ya adik-adik? Benar sekali, kita akan beribadah. Ayo kita siapkan hati kita siapkan, siapkan apa lagi adik-adik? Kita duduk yang manis ya, duduk yang tenang, kita siapkan Alkitab kita siapkan persembahan kita akan mulai ibadah. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama dengan semangat, dengan penuh sukacita. Adik-adik, tadi siapa yang sudah memuji Tuhan? Saya loh, semua sudah memuji Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Yuk kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita juga mau memohon pimpinan Tuhan supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan lagi untuk beribadah walaupun melalui via online. Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan sepanjang hidup kami. Bersyukur Tuhan masih berikan kesehatan. Bersyukur Tuhan berikan keluarga yang begitu
mengasihi satu sama lain, dan bersyukur Tuhan cukupkan segala apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon juga pimpinan Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan penuh sukacita, dan juga kami siap melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, semua sudah bawa Alkitab ya? Oke, sekarang kita mau buka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes itu ada di mana adik-adik? Benar sekali, perjanjian lama. Salah loh, perjanjian baru, benar ya? Nah, di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-42 ya adik-adik. Nah, ini Lausa akan baca beberapa ayat dari ayat yang keempat. Nah, ini percakapan dengan perempuan Samaria. Ia harus melintas daerah Samaria, maka sampailah siapakah ia ini? Itu Yesus. Maka sampailah ia, yaitu Yesus, ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sykhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Jadi Yesus pada saat itu bertemu dengan perempuan Samaria. Nah, apa yang terjadi selanjutnya adik-adik? Yuk kita lihat video berikut ini. Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sykhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini." Kata perempuan itu. "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Percayalah kepadaku, hai perempuan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus." Kata Yesus kepadanya, Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau.
Maka perempuan itu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat! Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Kami percaya, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat dan membaca firman Tuhan. Kita melihat seorang perempuan Samaria bertemu dengan Yesus. Nah, siapakah orang Samaria ini? Siapakah perempuan itu? Apakah dia orang baik? Nah, apakah dia orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, kita lihat ya di dalam ayat yang ke-9. Di sana dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Nah, adik-adik, seorang Samaria itu dikenal tidak percaya kepada Yesus. Dan dia dikenal orang Samaria ini perempuan yang penuh dengan dosa, adik-adik ya. Lalu dia datang kepada Yesus. Awalnya bahwa mula-mula perempuan itu mengenal Tuhan Yesus sebagai siapa tadi adik-adik? Benar sekali ayat 9-nya. Dia mengenal Tuhan Yesus sebagai seorang Yahudi. Benar sekali. Nah, ayat 19 dia berkata bahwa Tuhan Yesus itu sebagai seorang nabi. Nah, adik-adik, ketika pada waktu itu dia bertemu dengan Yesus, perempuan itu lalu berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, berilah aku air supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Lalu Yesus berkata, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami." Lalu kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Lalu jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Nah, adik-adik, ketika pada waktu itu, waktu perempuan itu kembali ke desanya, lalu menurut perempuan itu, siapakah Tuhan Yesus? Tadi kita sudah melihat dan membaca juga, Loso baca tadi. Menurut dia, Tuhan Yesus adalah Kristus. Nah, apa kata lain daripada Kristus adik-adik? Yaitu Juru Selamat. Nah, Loso mau tanya, mengapa perempuan itu dan orang-orang Samaria memerlukan
yang namanya juru selamat. Karena mereka adalah orang berdosa. Benar adik-adik, karena mereka adalah orang berdosa. Nah, Lause juga mau tanya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik semua? Apakah kita adik-adik dan Lause orang berdosa? Apakah adik-adik pernah melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan? Misalnya berbohong, ya. Misalnya nih, hati kita atau hidup kita dipenuhi dengan misalnya hal-hal jahat ya adik-adik. Misalnya berbohong. Nah, hidup kita dipenuhi dengan hati atau yang kehidupan kita dipenuhi dengan hati yang suka berbohong. Ayo. Kemudian misalnya ingin mencuri. Wah, hati kita semakin banyak dosa ya adik-adik ya. Di dalamnya semakin berdiam yang namanya dosa. Kemudian apa lagi? Tidak berdoa. Dan malas baca firman Tuhan. Nah, hidup kita semakin dipenuhi dengan dosa ya adik-adik ya. Lalu, kalau kita hitung sepanjang hari, sepanjang minggu, 1 minggu ada 7 hari, kita melakukan dosa misalnya 1 hari 3 kali. Wah, dikalikan 1 bulan berapa adik-adik? Semakin banyak. Lalu, bagaimana caranya supaya kita terbebas dari yang namanya dosa? Yaitu kita perlukan yang namanya juru selamat. Sebab manusia tidak bisa membebaskan dirinya dari yang namanya dosa. Misalnya saja tadi pagi bangun tidur tidak berdoa. Apakah itu dosa? Benar adik-adik, dosa. Nah kemudian misalnya hari ini tidak beribadah. Apakah itu dosa? Iya. Dosa bukan hanya saja berbohong, bukan saja mencuri. Nah, di dalam Alkitab mengatakan bahwa kita semua adalah orang berdosa. Kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Karena kita dilahirkan dengan hati yang berdosa. Wah, hatinya lo sejatuh nih. Dengan hati yang berdosa, banyak dosa. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Kita memerlukan juru selamat. Nah, lalu mungkin adik-adik bertanya, kan kami udah percaya kepada Yesus Kristus, tapi masih aja melakukan dosa. Bagaimana caranya? Ya kita perlu pimpinan Roh Kudus supaya memberikan kita hati yang baru nih. Hati yang barunya tidak ada kata berbohong tadi ya. Hati yang baru supaya kita dapat bertobat dari dosa kita dan mengasihi satu sama lain dan bisa mengasihi dan terlebih-lebih mengasihi Tuhan. Nah adik-adik, demikian juga perempuan Samaria tadi, dia memerlukan apa? Tadi dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan berikanlah aku air itu. Air yang dimaksud adalah air hidup yang memberikan dia kehidupan. Dan itu dikatakan oleh Yesus hanya boleh didapatkan dan hanya bisa didapatkan yaitu di dalam
Yesus Kristus itu sendiri. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bahwa hanya Yesus Kristuslah yang dapat menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa. Demikian juga dengan orang Samaria dan perempuan tadi. Hanyalah Yesus yang dapat membebaskan mereka dari dosa dan memberikan mereka hidup yang kekal. Dan hanyalah Yesus satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dan memberikan kita juga hidup yang kekal. Jadi adik-adik, hanya di dalam Yesus Kristuslah manusia berdosa dapat memperoleh keselamatan. Untuk itu kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita terus meminta pimpinan Roh Kudus supaya kita boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti perempuan Samaria tadi, dia hanya bisa diselamatkan oleh Yesus di dalam Yesus Kristus sendiri. Tidak ada lagi cara lain. Hanyalah di dalam Yesus Kristus dia memperoleh air hidup. Air yang memberikan dia keselamatan, yang memberikan dia kehidupan yang kekal. Untuk itu kita akan menghafal ayat hafalan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-9. Maksud baca ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Yaitu Yesus Kristus telah mati di kayu salib, telah disalibkan untuk menebus setiap kita. Sehingga kita memperoleh yang namanya keselamatan. Untuk itu adik-adik, masihkah kita mau hidup di dalam dosa? Tentu tidak. Apa yang harus kita lakukan? Percaya terus kepada Tuhan sebagai juru selamat kita dan meminta pimpinan Roh Kudus supaya memampukan kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus sajalah kita memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Pimpinlah anak-anak-Mu supaya mereka juga dapat mengerti firman Tuhan dan mereka mengerti bahwa hanya Yesus Kristus sajalah juru selamat di dalam kehidupan kami semua. Tolong kami mampukan menjadi anak yang takut akan Engkau. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan memuji Tuhan bersama dan kita akan menyiapkan persembahan kita. Janganlah jemu
berdoa persembahan dan juga doa penutup, kita akan menyaksikan nih teman-teman kita yang minggu lalu sudah menghafal ayat hafalan. Yuk kita menyaksikan video berikut ini. Yohanes 3 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 3 ayat 3 berbunyi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Wah, luar biasa ya teman-teman kita. Bagi adik-adik yang masih belum, silakan untuk menghafal ayat hafalan minggu ini dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Nggak yakin pasti semuanya bisa. Yuk kita berikan aplaus, tepuk tangan buat teman-teman kita yang tetap semangat untuk menghafal ayat hafalan. Dan juga adik-adik tentunya yang masih belum, kita berikan semangat terus supaya bisa menghafal ayat hafalan dengan semangat. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan doa dan juga doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih jika kami juga boleh mengumpulkan persembahan kami pada sore hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan berkati adik-adik semua dan juga untuk orang tua, papa mama mereka Tuhan berkati, pekerjaan mereka Tuhan berkati, dan juga masa depan keluarga mereka Tuhan kiranya berkati. Lalu berdoa kiranya adik-adik yang sedang bersekolah maupun yang masih kecil, Tuhan pimpin dan Tuhan berkati, memiliki semangat untuk terus beribadah kepada Tuhan, dan terlebih-lebih
untuk tetap rajin membaca firman Tuhan, mengasihi orang tua, dan juga rajin bersekolah, rajin beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, dan juga supaya kami boleh memperoleh kesempatan minggu-minggu berikutnya beribadah. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, sampai bertemu kembali dalam ibadah kelas Indria berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.